Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar dan para pembaca yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung sejenak. Jika hidupmu sering susah, maka lihatlah sholat subuhmu. Maka hari ini saya ingin membacakan sebuah kisah nyata yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semuanya dan menjadi bahan renungan untuk kita, dan mudah-mudahan Allah SWT melancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subuhnya kesian, subuhnya telat aja bikin carut marut, apalagi yang gak subuhan. Nampar banget nih. Sering orang yang melakukan sholat subuh itu menyepelekan, bahkan sholat lain-lainnya. Maka hari ini orang yang gak sholat subuh aja morat marit, apalagi yang sholat subuhnya terlambat. Ini cerita ini adalah kisah nyata, ya. Copy paste, ya. Saya bacakan. Waktu saya dalam kesusahan hidup, pernah kadang terbersit, ya Allah, kan saya sudah melakukan semuanya. Sholat sudah, ngaji sudah, sedekah sudah, kok tetap aja ada masalah. Begitulah kita kalau boleh demo dengan Allah. Mungkin mungkin kita juga pernah merasakan. Ternyata kesusahan yang Allah hadirkan tadi karena Allah sayang dan akan memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Ilmu lah hadiahnya. Kalau tidak diingatkan, saya tidak akan memikirkannya. Dari situlah saya coba cari tahu apa yang salah. Saya mulai tafakur dari sekian kesalahan dan dosa yang dilakukan, baik yang benar-benar dosa maupun dosa yang dilakukan saat ibadah. Yang mencolok adalah dosa yang mencolok adalah ketika saya sadar sholat subuh saya sering terlambat. Berawal dari guru saya cerita, beliau juga pernah babak belur waktu muda dan setelah dicek karena sholat subuhnya asal-asalan. Sehingga ketika saya diskusi ke beliau mulai dengan satu pertanyaan. Sholat subuh kamu jam berapa? Sholat subuh kamu jam berapa? Dengan enteng saya jawab dan merasa tidak bersalah. Jam 5, kadang lewat sedikit. Beliau pun bergumam, pantesan. Bagaimana mau membangun rumah tangga? Bagaimana mau membangun usaha? Apalagi mau membangun negara. Jadi kalau ada calon anggota DPR atau calon pemimpin kepala daerah tidak pernah kelihatan sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat subuh, tidak usah dipilih. Yakinlah hidupnya sedang banyak masalah. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, ya Allah. Kalaupun rezeki mereka berlimpah, usahanya lancar, lihat saja nanti jika sholatnya tidak terjaga, khususnya subuh, banyak masalah yang dihadapinya, baik masalah kesehatan, masalah keluarga dan lain-lainnya. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah mengingatkan karena
Allah sayang agar kita taat dan berubah. Nah, kalau bangun subuhnya saja bermasalah, iya benar subuh. Disitulah saya langsung sadar dan memang coba kita perhatikan. Orang-orang tua kita zaman dahulu yang sholat subuhnya disiplin berjamaah di masjid, bukan hanya rezekinya dicukupkan Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tubuhnya sehat, terjaga. Nah, sebelum kita musahabah dosa-dosa kita yang lain, sebelum kita musahabah dengan dosa-dosa yang lain, coba cek sholat subuh kita, sholat subuh istri kita, jam berapa dan di mana. Kalau untuk laki-laki sudah jelas berjamaah di masjid, buat perempuan mesti di awal waktu. Memangnya ada apa dengan sholat subuh? Satu hal yang pasti saat subuh, Allah perintahkan jutaan malaikatnya untuk membagikan rezeki. Untuk membagikan rezekinya. Baik yang mohon ketenangan hidup, mohon sehat, mohon hutangnya lunas, mohon usaha, mohon kerjaan. Nah, bagaimana kita mau dapat pas bagian kita masih terlelap tidur? Benar tidak? Jadi wajar kalau hidup penuh masalah karena kita tidak kebagian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala saat subuh. Lihatlah apa yang Allah berikan tentang subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dari dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Arti Quran surat Al-Isra ayat 78. Kenapa hanya sholat subuh yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hanya sholat subuh yang diingatkan Allah? Coba pikir sendiri. Jadi jika kita masih ada masalah hidup yang belum selesai, salah satunya lihatlah sholat subuhnya. Kalau ini sudah dilaksanakan, insya Allah barakah Allah pasti akan menghampirinya. Turki sudah membuktikan. Turki memiliki banyak kemajuan dan perubahan. Turki menjadi negara maju dan negara yang disegani dan diperhitungkan. Itu hanya berawal dari gerakan sholat subuh berjamaah. Subhanallah. Satu negara saja Allah bisa mengubah. Apalagi cuma satu orang saja atau satu rumah tangga. Terlalu kecil bagi Allah. Mari kita perbaiki sholat subuh kita terlebih dahulu. Semoga kita bisa selalu istiqomah. Dan berusaha menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini bermanfaat. Ini adalah dari copy paste mencari jalan pulang menuju surga. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah untuk kita semuanya. Memberikan hidayah serta mampu menggerakkan hati kita, pikiran kita untuk benar-benar menuju jalan surganya Allah. Dan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang taat dalam beribadah. Mudah-mudahan kesehatan, keberkahan selalu menyertai kita. Dan mudah-mudahan bismillahi Allahumma paksa. Bismillahi Allahumma paksa.
Bismillahi Allahumma paksakan diri kita untuk bangun pagi untuk menjalankan perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah, khususnya untuk kita bagi kaum laki-laki. Bismillahi Allahumma paksa. Demikianlah yang bisa saya bacakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, apabila tutur kata yang kurang berkenan, ada kesalahan dalam membaca atau menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan datang pada diri saya, kebaikan datang pada Allah SWT. Untuk mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.